Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Disi Rahma dari kelompok 3. Insyaallah saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pengantar ilmu fikih, yaitu tentang kaidah-kaidah fikih. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Cucu Rodia dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah ilmu fikih. Kaidah ilmu fikih adalah suatu asas atau dasar yang memang harus ada dalam sebuah ilmu. Diumpamakan sebuah bangunan, kaidah fikih itu berarti pondasinya. Jika tidak ada sebuah pondasi, maka bangunan itu tidak bisa berdiri. Kaidah fikih atau qawaid fikih terdiri dari dua suku kata. Yang pertama, kaidah atau qawaid adalah sebuah pondasi atau landasan atau asas berbasis yang mempelajari tentang kaidah-kaidah fikih atau pondasi fikih. Kaidah fikih berbeda dengan kaidah usul fikih yang memang memuat kaidah-kaidah dasar tentang berijtihad, kaidah tentang Al-Quran, tentang ijma, qiyas, dan sunnah. Maka yang disebut kaidah fikih adalah mempelajari asas atau dasar yang berkaitan dengan tentang ilmu fikih. Contohnya, keyakinan kita tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Karena itu, keyakinan dalam suatu perbuatan tidak dapat B. Kaidah-kaidah fikih, yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa kaidah merupakan suatu asas atau dasar. Kalau diibaratkan sebuah bangunan atau rumah itu yaitu pondasi ya, yang mana kalau tanpa pondasi maka tidak akan jadi rumah tersebut gitu. Maka diambil kesimpulan bahwa kaidah-kaidah fikih yaitu dasar-dasar yang ada dalam ilmu fikih. Ada beberapa dasar yang ada dalam ilmu fikih atau ada beberapa kaidah. Yang pertama ada kaidah-kaidah fikih di bidang ibadah mahdhoh, itu ibadah yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya, berarti sudah tentu. Contohnya seperti suci dari hadas, tidak ada batas waktu. Zaman suci tidak ada batas waktu. Terus ada ibadah sebelum ada sebabnya adalah tidak sah gitu. Terus kedua ada kaidah-kaidah fikih di bidang hukum keluarga Islam. Yang pertama contohnya ada akad nikah tidak rusak dengan rusaknya mahar, misalkan patah cincinnya atau apa itu. Yang kedua, hukum asal dalam masalah seks adalah haram, sudah tentu haram. Terus ketiga ada kaidah-kaidah fikih di bidang muamalah atau perdata. Contohnya seperti hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang keempat ada kaidah-kaidah fikih di bidang pidana atau jinayah. Yang contohnya seperti tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa nas atau keterangan Al-Quran atau Al-Hadits. Terus ada tindakan jahat binatang tidak dikenai sanksi ya. Kelima ada kaidah-kaidah fikih di bidang politik atau siyasah, yang contohnya kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus didasarkan kepada kemaslahatan. Terus yang keduanya pungutan harus disertai dengan perlindungan kalau ada pemungutan suara. Lalu ada terakhir keenam ada kaidah-kaidah fikih di bidang peradilan dan hukum acara atau aqdiyah. Yang pertama contohnya ada kesalahan seorang hakim ditanggung oleh bait al-amal atau negara. Juga nomor 2 bukti wajib diberikan oleh penggugat dan sumpah wajib diberikan oleh yang mengingkari. Jadi seperti mungkin itu tentang kaidah-kaidah fikih. Nama saya Gina Asri Saada. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah fikih. Secara kaidah, fikih mempunyai arti penting pengetahuan sejarah pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah. Fikih bagi kita dapat dilihat dari 3 alasan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kesungguhan para ulama menciptakan pengetahuan kaidah fikih sebagai pedoman umum.
Yang kedua, kesungguhan mereka dapat dijadikan iktibar atau pelajaran untuk kita sebagai pendorong dalam berkreasi, dalam melanjutkan usaha mengembangkan kaidah fikih untuk menjaga hukum Islam. Yang ketiga, kaidah fikih secara historis dirumuskan ulama di masa lalu dapat dimanfaatkan untuk menghadapi persoalan hukum kontemporer tanpa harus membuang energi. Terus saya akan menjelaskan juga tentang periode pembentukan kaidah-kaidah fikih. Pada masa Nabi ini, pengambilan keputusan hukum Islam ada pada Nabi sendiri. Semua masalah yang pada masyarakat diselesaikan oleh Nabi. Melalui petunjuk wahyu yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, pada masa ini belum ada ilmu fikih dan usul fikih. Rasul telah meninggalkan prinsip hukum Islam yang universal, kaidah hadis, kaidah umum. Ada ditemukan hukum spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Prinsip dan kaidah umum dapat dijadikan kerangka dalam penyelesaian suatu hukum. Dikemukakan oleh Al-Khudari dan Abdul Wahab Khalif bahwa Nabi dan para sahabat telah meninggalkan asas-asas pembinaan hukum Islam yang menjadi prinsip untuk dipedomani dan pemikiran hukum Islam, yaitu 1. Adam al-Haraj, yaitu prinsip meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan, yaitu yang kedua taklil at-takalif. Prinsip ini adalah kelanjutan dari prinsip di atas, yaitu prinsip menyedikitkan beban. Yang ketiga adalah at-tadrij fi at-tashin. Prinsip ini berarti bahwa hukum Islam itu ditetapkan secara bertahap. Pada kenyataannya, saya Indah Puspitasari akan menjelaskan tentang 2 periode kodifikasi. Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum Islam, kaidah-kaidah fikih juga mendapat perhatian serius dari para ulama. Pada abad ke-9, muncullah Muhammad ibnu Muhammad al-Zubairi menulis kitab Asna al-Maqsid fi Tahril al-Qawaid. Kemudian Ibnu Hisham al-Maqsidi menulis kitab Al-Qawaid al-Manzumah. Di samping itu, dia mengomentari karya Al-Ala'i al-Majmu' al-Mazhab dengan judul Tahril al-Qawaid al-A'la'iyah wa Tahmid al-Masalik al-Fiqhiyah. Dalam waktu yang bersamaan muncul Taqi ad-Din al-Husni dengan bukunya Al-Qawaid. Demikian juga Abdurrahman ibnu Ali al-Maqsidi yang dikenal dengan Syakir dengan. Kemudian pada abad ke-10, Zainal Abidin al-Misri telah menyusun sebuah kitab yang berjudul Asyibah Iwa an-Nazair yang memuat 25 kaidah dengan mengklarifikasinya kepada kaidah-kaidah pokok yang jumlahnya 6 buah dan kaidah-kaidah cabang yang berjumlah 19 buah. Selanjutnya juga pada abad ke-10 Hijriah muncul Imam As-Suyuti dengan karya monumentalnya di bidang kaidah fikih, yaitu suatu kitab yang dihasilkannya setelah melakukan kajian mendalam terhadap kitab-kitab qawaid sebelumnya, yaitu kitab yang berjudul Asyibah wal An-Nazair. Kemudian pada Al-Hamawi pada abad ke-11 Hijriah muncul Ahmad ibnu Muhammad al-Hamawi menulis buku yang diberi judul Goms Uyun al-Basair, suatu kitab yang merupakan syarah dari Al-Asyibah wal An-Nazair. 3. Periode modern. Pada periode modern, kodifikasi kaidah-kaidah fikih telah dilakukan oleh para ahli, baik secara kelompok maupun individu. Umpamanya, di dalam majalah Ahkam Adiyah yang membuat sejumlah 99 kaidah fikih yang mengambil dari kitab Ibnu Nujaim Al-Qadimi secara ekletis dan selektif, dengan penambahan kaidah yang relevan dengan masyarakat Turki. Kaidah-kaidah ini dimuat dalam Al-Fiqh Al-Islami fi Saubit Al-Jadid, karya Mustafa Ahmad Al-Zarqo. Kemudian Said Muhammad Hamzah
atau seorang mufti Damaskus. Jadi simpulan yang dapat kami ambil dari materi ini itu kaidah-kaidah fikih adalah dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Ada 6 kaidah-kaidah fikih. Yang pertama ada kaidah fikih di bidang ibadah mahdoh, yang kedua di bidang hukum keluarga Islam, yang ketiga di bidang muamalah atau perdata, yang keempat di bidang pidana, yang kelima di bidang politik, yang keenam di bidang peradilan dan hukum acara. Juga ada 3 periode pertumbuhan atau perkembangan kaidah-kaidah fikih. Yang pertama ada periode Rasul dan sahabat, yang kedua periode kodifikasi, yang ketiga periode modern. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.